Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih melanjutkan syarah atau penjelasan dari hadis yang ke-23. Dari hadis yang ke-23. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim datang dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di antara fikih dari hadis ini yaitu yang pertama, fadlu wudu'i fil Islam. Fadlu al-wudu'i fil Islam. Keutamaan wudu dalam Islam. Wa huwa syartu sihhatis salah. Dan wudu itu adalah syarat sahnya salat. Fasarat kasyatri, maka kondisinya menjadi seperti syarat. Kondisinya seperti syatri. Syatri itu tadi maknanya adalah an-nisfu, setengah daripada keimanan. Wal ma'na al-iman as-salah, dan makna iman adalah salat. Ya. Akan tetapi walaysa yalzamu minhu an yakuna nisfan haqiqiyan. Dan bukan yang dimaksud atau tidak lazim, tidak mengharuskan bahwasannya keadaannya, yakni keadaan atau kondisi wudu tersebut adalah nisfan haqiqiyan, setengah secara hakiki. Artinya wudu adalah merupakan amal. Sudah kita bahas tentang at-tuhur, ya. Di sini maknanya adalah at-tuhur syatrul iman. Para ulama, aksar ulama, kebanyakan ulama memaknakan yakni al-wudu. Maknanya adalah al-wudu. Namun apa yang saya pahami, ini bukan hanya secara amal. Makna tuhur, makna suci di sini zahiran wa batinan. Makna zahir dan makna batin.
Ya, at-tuhurul zahir wa tuhurul batin. Suci dalam keadaan lahir dan suci dalam keadaan batin. Fahadha syatrul iman. Maka ini adalah nisfu al-iman, setengah daripada keimanan. Ya, suci lahir ya tentunya suci badan, suci dari najis, suci dari hadath yang menghalalkan kita atau yang membolehkan kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Sementara suci batin, yakni at-tuhuru minar radha'il, suci daripada kotoran-kotoran hati, dari dosa-dosa hati, dari iri, dari dengki, dari hasad dan lain sebagainya, penyakit-penyakit hati. Fahadha tuhur. Ya, kesucian yang seperti ini yang disebut dengan nisful iman. Nisfu al-iman. Ya. Nah, di sini dikatakan oleh Asy-Syaikh Salim bin Eid Al-Hilali, maknanya adalah al-wudu. Naam, memang aktsarul ulama, kebanyakan ulama memberikan pengertian adalah al-wudu, suci. Dan sekaligus ini memberikan pemahaman tentang keutamaan wudu, tentang keutamaan wudu. Karena banyak manusia meremehkannya. Dan wudu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus diperhatikan bagaimana wudu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan wudu yang ikut-ikutan. Bukan wudu yang diwariskan oleh nenek moyang atau mbah-mbah kita, bukan. Tapi wudu yang mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah, lihat kitab-kitab para ulama, lihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya yang sahih, bukan yang dhaif. Karena yang terjadi sekarang ini, wudu yang dilakukan oleh manusia tidak sempurna. Dan ketahuilah bahwa wudu yang tidak sempurna bukan menghasilkan pahala, bukan mendapatkan pahala dari Allah. Justru sebaliknya, akan mendatangkan atau akan mendapatkan dosa dari Allah, mendapatkan siksaan, hukuman dari Allah. Ya, jangankan satu bagian yang tidak terkena air, sebesar logam saja, uang logam, bagian tubuh kita yang tidak terkena air diancam oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, ingat sabda Nabi, wailun lil aqab, celakalah untuk tumit-tumit. Tumit yang dimaksud ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sebagian kaum muslimin yang berwudu, namun bagian tumitnya tidak terkena air wudu. Tumit kaki ya. Bagian tumitnya tidak terkena air wudu sebesar uang logam. Hanya segitu. Nabi mengancam, wailun lil aqab, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terkena air wudu. Ya. Bagaimana kondisinya bila lebih daripada itu? Nah, saya ingin mengatakan sebagian manusia ada yang mengikuti atau berwudunya tidak sempurna ketika mengusap kepala. Mereka berwudu mengusap kepala hanya menepok jidat. Ya. Ini bahaya yang seperti ini. Karena apa? Tidak sempurna wudunya. Tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal yang sempurna adalah wudu itu ketika mengusap kepala dari depan ke belakang, belakang ke depan lagi, atau dibalik, depan ke belakang, belakang ke depan lagi. Dua seperti itu diperbolehkan. Tidak ada, bahkan tidak ada contoh dari Nabi SAW, dari hadis-hadis Nabi hanya sekedar menyentuh kepala atau bahkan jidat. Ya, ini wudu yang tidak sempurna. Kalau memang demikian wudu yang tidak sempurna itu, betapa banyak manusia yang hakikatnya sholat yang dia sholat tapi pada hakikatnya tidak sholat. Mengapa? Karena wudunya tidak sempurna yang mengakibatkan sholatnya tidak sah. Ini perhatikan. Karena wajib wudu memenuhi rukunnya itu wajib. Wajib. Ya. Ini yang akan mendapatkan dosa bila tidak sempurna. Maka perbaiki wudu kita, perbaiki. Bagaimana contoh Rasulullah? Jangan terlalu berpatok pada akwal. Patoklah kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, yang sahih. Atau meninggalkan yang sahih hanya karena mengikuti madhab. Madhab saya kan begini. Ini bahaya yang seperti ini. Meninggalkan perkataan Nabi hanya mengikuti qaul, perkataan manusia. Ya, ini bahaya. Maka sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Ini yang disebut dengan syatrul iman. Dan wudu adalah syarat sahnya salat. Ya. Jangan samakan kita yang sudah ngaji, yang sudah belajar dengan orang-orang awam. Orang awam kita ajarkan bagaimana wudu yang benar, bagaimana wudu yang sahih. Ya, bagaimana wudu yang sahih. Belum lagi sebagian mereka menggunakan hadis-hadis yang dhaif. Ya, bahwa mereka ada zikir-zikir tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, atau mungkin datangnya dari hadis yang dhaif, yang bahkan menyulitkan manusia, Ada yang seperti itu. Mereka berwudu dari mengusap telapak tangan, ini ada zikirnya panjang, kemudian muka ada zikirnya, ketika ini ada zikirnya, entah zikirnya atau doanya saya tidak hafal dan memang tidak mengetahui di mana letaknya riwayat itu atau dalilnya. Ya, sehingga ada seorang muslim ketika diperintahkan, kenapa Anda tidak wudu, kenapa Anda tidak sholat, saya nggak tahu zikir-zikirnya, Masya Allah. Ya, nggak tahu zikir-zikirnya, atau bahkan mencari-cari ini zikirnya apa, ngusap tangan zikirnya apa, ngusap muka zikirnya apa, padahal tidak ada. Nabi tidak mengajarkan zikir yang wudu yang diajarkan oleh Nabi lebih mudah daripada yang mereka lakukan. Ya, lebih mudah yang mereka lakukan. Ini juga diantara bahaya yang menambah-nambah di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bahaya yang menambah-nambah yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW dalam setiap perkara ibadah. Bahayanya apa? Ketika diketahui oleh orang awam, itu mereka menganggap bahwa bagian daripada syariat, sehingga mereka terkadang enggan untuk melaksanakan karena tidak mampu untuk melaksanakannya. Ini bahaya, menyulitkan manusia. Ya, menyulitkan manusia. Naam.